Rombongan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB kembali terlibat kericuhan. Bahkan suasana semakin mencekam di malam hari lantaran massa membakar sejumlah ruko saat dalam perjalanan ke rumah duka di Kota Jayapura, Papua. Insiden berawal saat massa yang mengawal jenazah Lukas NMB dari Sentani, Kabupaten Jayapura, tiba di kawasan Expo Waina, Kota Jayapura, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Massa yang bertolak dari Sentani kemudian bertemu dengan massa yang sejak awal menunggu di kawasan Expo Waina. Selanjutnya kedua kelompok massa bergabung menuju Kota Tengah, Distrik Muara Taman. Namun sesampainya di pertigaan Perumnas Waina, massa tiba-tiba terlibat kericuhan. Massa juga melempari ke ruko dan bangunan lain di sekitar pertigaan. Gerak dari Expo ke Waina naik ke Perumnas ya. Kericuhan semakin memanas. Pasalnya, massa melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah ruko di lokasi. Belum diketahui penyebab bentrokan yang berujung pembakaran. Dia terbakar. Kondisi ini membuat sejumlah awak media menarik diri di lokasi. Namun berdasarkan informasi, rombongan pengantar jenazah sudah kembali bergerak ke arah rumah duka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ribuan massa terlibat kericuhan saat mengantar jenazah Lukas NMB menuju tempat persemayaman di Kota Jayapura. Massa ricu dan merusak fasilitas umum serta melukai PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Ribuan massa memadati Bandara Sentani saat menunggu kedatangan jenazah Lukas NMB. Jenazah Lukas NMB tiba di Papua pukul 17.10 waktu Indonesia Timur. Ribuan massa selanjutnya mengiringi jenazah Lukas NMB dari Bandara Sentani menuju Stakin untuk selanjutnya didoakan. Massa sempat mengamuk dan bertindak anarkis hingga melempari fasilitas umum sepanjang jalan yang dilewati. Massa juga menjarah salah satu ATM di Sentani dan membakar kendaraan serta memecahkan mobil yang parkir di pinggir jalan. PJ Gubernur Papua bahkan sempat terkena lemparan batu di bagian kepala hingga terluka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan personel anggota Polri di Papua untuk memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Sampai saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan. Jenazah Lukas NMB rencananya akan dimakamkan di Kota Tengah, Distrik Muara Taman, Kota Jayapura. Dari Surabaya dan Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di permukiman warga wilayah Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Uniknya, agar tidak dicurigai, seorang pelaku berpura-pura buang air kecil, sementara satu pelaku lainnya menggasak motor di halaman rumah warga. Kamera CCTV merekam detik-detik dua pelaku pencurian sepeda motor beraksi di permukiman warga Kecamatan Juru, Kabupaten Tangerang, Banten. Agar tidak dicurigai, salah satu pelaku berpura-pura buang air kecil di selokan sambil memantau situasi. Sementara rekan pelaku mendekati sepeda motor korban yang menjadi incarannya. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak motor korban yang diparkir di halaman rumah, kemudian kabur dari permukiman. Menurut pihak keluarga, peristiwa tersebut terjadi saat korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah pada pagi hari usai sholat subuh di masjid.
Namun saat akan berangkat bekerja, korban terkejut lantaran motornya telah raib digasak maling. Bu, saat kejadian emang posisi lagi sepi, Bu. Sepi di sini. Keadaan motor kunci stang nggak, Bu? Kunci setang. Terus itu kan gerbang itu terbuka. Dia jadi leluasa gitu. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor Polsek Curug. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Dua pelaku perampokan rumah mewah di Pekanbaru Riau yang aksinya terekam CCTV akhirnya ditangkap polisi. Kawanan tersebut menggunakan hasil rampokan untuk membeli narkoba dan foya-foya. Inilah rekaman CCTV saat kawanan perampok menyatroni rumah mewah di Jalan Guru, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk dengan cara mencongkel jendela kamar menggunakan pahat. Kedua rampok kemudian dengan leluasa mengambil sejumlah barang serta uang tunai jutaan rupiah dari rumah korban. Berdasarkan identifikasi dari rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus kedua tersangka berinisial MZ dan D. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berusaha melawan polisi saat ditangkap. Polisi mengamankan sejumlah barang curian seperti perhiasan emas, alat elektronik, serta uang tunai jutaan rupiah. Tersangka diketahui merupakan residivis dengan kasus pencurian motor dan narkoba. Untuk yang dicurinya ini di sini 1 buah laptop, 1 unit Oppo A18, 7 unit jam tangan, 2 unit kalung emas, 6 cincin emas, 4 gelang emas, 7 pasang anting emas, 1 unit mainan kalung emas, 1 unit celana lepis, kemudian celengan berisikan 8 juta. Akibat ulah kedua tersangka, korban dirugikan hingga senilai 150 juta rupiah. Sementara itu, kedua tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Komplotan perampok motor di wilayah Kabupaten Serang, Banten dibekuk oleh polisi. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Aparat kepolisian Serang, Banten membekuk komplotan pencuri motor. 4 pelaku tak berkutik saat diringkus di tempat persembunyiannya. 2 pelaku asal Lampung dan Palembang terpaksa ditembak pada bagian kakinya karena melawan saat ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 3 buah senjata api jenis shotgun, golok, kunci letter T, serta 4 unit kendaraan roda 2. Dalam aksinya, para perampok ini memanfaatkan waktu dini hari saat pemilik rumah tertidur. Pelaku membawa senjata api jenis shotgun untuk menakuti korbannya. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini ternyata tak hanya beraksi di Serang, tapi juga di daerah Tangerang, Rangkas Bitung, hingga Bogor. Mencari sasaran atau target operasi dari pencuriannya, yaitu kebanyakan di rumah-rumah warga yang memang motornya terparkir di luar, atau rumah-rumah kontrakan juga kos-kosan yang motor terparkir di luar dan kebanyakan tidak dilengkapi dengan pagar. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Viral di media sosial video pemalakan terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Palembang. Aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu dan meringkus pelaku sebelum kembali beraksi. Viral video amatir pemalakan terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindung, Palembang. Terlihat pelaku menggunakan senjata tajam replika yang terbuat dari kertas dibalut lakban hitam untuk menakuti sopir truk.
Berbekal video viral, aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu dan meringkus pelaku sebelum kembali beraksi. Pelaku mengaku tidak mematok nominal uang saat melancarkan aksinya, sementara uang hasil dari pemalakan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok. Iya benar Pak, jadi ini tersangka yang viral kemarin yang katanya melakukan pemalakan menggunakan senjata tajam di Simpang Farmasi Lindungan, dan setelah kami amankan ternyata bukan senjata tajam jenis pisau tapi modifikasi seperti senjata tajam. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1. Sementara 2 rekan pelaku yang terlibat dalam pemalakan diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang pria diduga melakukan pelecehan di sebuah bioskop di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasca diamankan petugas mal, pelaku diamankan polisi untuk menjalani proses hukum. Mendapat laporan kasus pelecehan di sebuah bioskop Mall Cilengsi, Kabupaten Bogor. Tim patroli Polsek Cilengsi langsung menuju lokasi kejadian Kamis sore. Menurut korban, terduga pelaku beraksi di ruang tunggu bioskop saat korban hendak masuk menonton. Pelaku datang dan sempat meminta berbagi tempat duduk tepat di sisi korban. Setelah dipersilakan, pelaku malah memepet ke badan korban lalu melecehkan korban. Korban sontak berteriak dan langsung meminta tolong ke petugas keamanan. Tim Unit Reskrim Polsek Cilengsi masih terus mendalami motif pelaku yang terbilang nekat beraksi di tempat yang ramai. Pasalnya pelaku sempat berpura-pura seakan mengalami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, sebuah apartemen di kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang terendam banjir. Selain menggenangi lobi apartemen hingga penghuni terjebak di dalam apartemen, ratusan mobil milik penghuni apartemen turut terendam banjir. Akibat diguyur hujan deras, sebuah apartemen di Cisau, Kabupaten Tangerang terendam banjir. Ratusan mobil milik penghuni apartemen pun terendam banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm. Mendapat laporan, sejumlah petugas damkar dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengevakuasi sejumlah mobil yang terendam banjir. Selain merendam sekitar 500 unit mobil penghuni apartemen, aktivitas penghuni lumpuh total. Bahkan sejumlah penghuni terjebak di dalam apartemen lantaran air masih menggenangi lobi apartemen. Tutup Pak? Ya ditutup ini ditutup nggak bisa masuk ya, hubungan kan ada air di sini, jadi nggak bisa masuk. Jadi dialihkan ke sono, diangkut. Yang dari direct masuk sono, mobil yang sebelah sono, satu lagi pintu masuk. Iya. Ada berapa pakai Pak? Kurang tahu saya, yang lebih tahu super parkir. Tapi di sini tanggung jawab sudah dievakuasi semua keluar. Oh, ada berapa yang dievakuasi? Dievakuasi udah lebih dari 70 yang keluar. Itu yang terjebak Pak ya? Manajemen tanggung jawab. Pihak apartemen berjanji akan bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Atap bangunan beterbangan dihempas angin kencang. Akibatnya bangunan rusak, perabotan rusak dan juga basah serta korban trauma. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Taman Sari, Kecamatan Sampit, Ponorogo. Atap bangunan beterbangan hingga ke jalan raya jurusan Trenggalek, Ponorogo. Sejumlah warga mengaku khawatir dan merasa trauma dengan peristiwa tersebut. Sedikitnya 5 rumah warga dan 6 warung makan rusak akibat kejadian ini. Hujan campur angin. Lama Bu? Ya sekitar 1 jam sebenarnya, tapi anginnya sangat kencang. Takut ya Bu? Takut lah Mas. Gimana? Takutnya kalau roboh atau gimana gitu? Iya takutnya roboh, kalau takutnya kejatuhan benda. Atap itu ya. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Hingga kini, warga masih melakukan perbaikan bangunan yang rusak. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Video ratusan anjing yang diangkut truk yang diduga akan dibawa ke rumah pemotongan hewan dari arah Cirebon ke Semarang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ratusan anjing diikat mulutnya dan kakinya serta dibawa menggunakan truk. Viral sebuah video yang membawa ratusan anjing dalam kondisi mulut serta kaki terikat di dalam sebuah truk. Truk yang membawa ratusan anjing itu melintas di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat menuju Rumah Jaga di Jawa Tengah. Pemerhati hewan yang juga anggota Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang, Maria Kristiana, melaporkan temuan tersebut ke Polres Sragen dan berharap segera ditindaklanjuti. Tahu dari teman kita, Christian, beliau sudah memberikan pelaporan ke Polrestabes di daerah Sragen. Informasi lagi ternyata yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan tersebut. Nah ini yang memang masih diperdalam sebenarnya pengiriman itu ke wilayah mana. Untuk membongkar kasus ini, Satuan Reskrim Polda Jawa Tengah dan Polres Sragen tetap melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di wilayah Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang hampir 3 meter yang baru saja memangsa seekor bebek milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbobot sekitar lebih dari 10 kg tersebut kemudian dilepaskan ke daerah yang jauh dari permukiman warga. Dengan menggunakan peralatan seadanya seperti alat penjepit dan kayu, tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton di Jalan Damai Sejahtera, Adonis Samad, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi, ular piton sepanjang hampir 3 meter terlihat memiliki perut besar karena baru saja memangsa satu ekor bebek peliharaan warga. Setelah berhasil diamankan, ular piton yang tak mampu melawan karena dalam kondisi kekenyangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung agar aman dan tidak bisa kabur. Menindaklanjuti laporan ada seekor ular piton dengan panjang 2 meter 85 cm dengan besar 2,5 inci yang telah menyantap satu ekor bebek dan bebek-bebek lain pada ribut. Disitulah pemilik mendengar ribut itu ternyata ada seekor ular piton. Selanjutnya, ular piton berbobot sekitar 10 kg tersebut dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di kantor Kepatihan. Di tempat lain, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi berdialog dengan nelayan. Sementara itu, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran tidak berkampanye. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Ganjar langsung menuju ke gedung Willis di Komplek Kepatihan guna menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Kepada awak media, Ganjar mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sultan terkait situasi kondisi bangsa, baik isu politik, ekonomi, pertahanan, dan isu dunia internasional. Silaturahmi, pulang dari Solo, ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Yo, tentang perkembangan bangsa negara, saya akan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondisivitas. Aku itu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya Pak Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan? Kenal sudah lama, ngobrol.
Capres pertama yang sowan ngarsel dalam ya Pak Ganjar. Ya. Sebelumnya Ganjar menghadiri acara deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI di Gedung Serbaguna GBK Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar disambut ratusan massa GMNI. Bersama alumni dan aktivis organisasi GMNI, Ganjar berdiskusi terkait demokrasi. Dalam pidatonya, Ganjar juga menegaskan akan melawan segala hal yang mengancam demokrasi di Indonesia, terutama pada proses penyelenggaraan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Banyuwangi, Jawa Timur. Anies menyambangi para nelayan di Pantai Belimbing Sari dalam acara Desak Anies. Anies menyajikan kesejahteraan bagi para nelayan yang dikemasnya dalam dialog bersama nelayan. Dan dari sisi pemerintah harus menyiapkan program untuk peningkatan produktivitas lewat teknologi terbaru. Itu insya Allah kita siapkan. Di Banyuwangi, Anies juga hadir di acara Gesah bareng Anies bersama komunitas warga Osing, petani, dan ormas keagamaan. Sementara itu, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta hari ini. Informasi dari Kemenhan dan tim media Gibran, Prabowo kembali berkantor di Jakarta dan Gibran selaku wali kota berkantor di Solo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK calon anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dirusak orang tidak dikenal. Aksi perusakan baliho itu sempat viral dan terekam CCTV. Diduga gerombolan pemuda sengaja merusak atas suruhan orang lantaran sakit hati. Detik-detik perusakan baliho milik caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 6 orang berboncengan sepeda motor mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang pertigaan jalan. Para pelaku menyobek 3 gambar caleg dari partai berbeda secara bergantian sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Dugaan kuat kawanan pelaku merusak baliho sudah direncanakan dan dibayar oleh salah satu caleg akibat rivalitas antar partai menjelang pemilu. Ini yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Baru kurang tahu saya orang mana itu. Menurut salah satu caleg DPR RI yang menjadi korban pengerusakan baliho, menyesalkan aksi tersebut dan akan melaporkan ke pihak Bawaslu. Saya kira semua harus bisa mengawasi. Bawaslu saya harapkan juga tidak hanya mengawasi pelanggaran, tapi juga bagaimana APK-APK yang sudah disiapkan oleh para kontestan itu juga perlu diawasi. Tidak hanya pelanggaran saja yang diawasi. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius pihak Bawaslu dengan memberikan langkah hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku pengerusakan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menunjukkan kepekaan sosialnya pada masyarakat yang membutuhkan lewat program bazar murah dan pengobatan gratis. Kali ini program tersebut dirasakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mendoakan Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen. Harapan masyarakat ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo saat Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah sembako di kampung mereka. Ya semoga jadi aja yang terpilih Perindo gitu partainya ya. Mudah-mudahan sama warganya nggak lupa gitu. Harapannya ya biar makin sukses. Terus biar warga juga pada senang, terutama bantuan-bantuan untuk warga biar tambah banyak. Hadir di tengah-tengah masyarakat, HT dan Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 ini menegaskan peran Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil dengan berbagai programnya.
Itulah kenapa kita ingin kader-kader kita, khususnya di DKI 2 ini Ibu Liliana Tanusdibyo, istri saya juga, dan juga Pak Hermanto sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI, saya akan jadikan mereka duduk di Dewan sebagai wakil rakyat. Tapi itu hanya mungkin kalau masyarakat di sini mendukung caleg-caleg kita. Ya, itu adalah tujuan dari Partai Perindo sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Dan kami sangat bersyukur di sini antusias dari ibu-ibu sangat luar biasa karena mereka pengen berjumpa langsung dengan ini ya kader-kader dari Perindo juga. Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan terus bergerak untuk membantu masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Dari Jakarta, Esra Barita dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di 2 tempat yang berbeda. Partai bernomor urut 16 ini juga memberikan alat pemadam api ringan mini portable untuk warga Kelurahan Pisangan Timur dan Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, menggelar bazar sembako murah untuk ketiga kalinya di Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebanyak 1.700 paket sembako berisi beras premium 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter ini bisa dibeli warga hanya dengan Rp20.000 dengan menunjukkan kartu anggota Partai Perindo berasuransi. Selain paket sembako murah, DPD Partai Perindo Jakarta Timur juga membagikan alat pemadam api ringan mini portable. Kita bisa hadir untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di wilayah Pisangan Timur ini. Jadi total dari seluruh bazar murah yang kita lakukan itu di wilayah Pisangan Timur ini ada sekitar 6.500 total. Silaturahmi tetap dibangun dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat nyata kayak gini itu sering dilakukan atau banyak dilakukan. Itu untuk kebaikan semuanya. Itu juga salah satu tujuan mensejahterakan rakyat. Bazar sembako murah juga dilakukan Berman Nainggolan di RW 12 Kelurahan Rawamangun. Lebih dari 1.000 warga berbondong-bondong antri sembako murah dari bazar murah DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Berapa duit? 20. Apa aja sih? Isinya ini beras sama minyak. Ini bagaimana Bu tanggapannya? Murah atau enggak? Ya murah. Terima kasih bantuannya Pak Perindo. Partai Perindo mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024 mendatang. Partai bernomor urut 16 ini konsisten menjalankan program unggulannya dan mensosialisasikan pasangan Capres nomor urut 3 kepada masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berlibur sambil spearfishing di laut kawasan Pulau Burung, Belitung, kita akan disajikan keindahan biota laut yang mempesona, serta tampilan hamparan pasir putih nan memikat. Berikut liputannya. Yo, Tronikers, sekarang kita udah siap-siap mau turun. Biasanya ada ikan apa aja di sini, Bang? Kakap, ya, kerapu macan. Terus apa aja yang harus diperhatikan kalau spearfishing, Bang? Yang harus diperhatikan safety, ya. Kita harus pakai masker, fin, wetsuit. Oke. Terus sekarang jangan sampai kesenggol atau Karang, ya? berjejak, ya. Oke, Tronikers, nggak usah lama-lama. Gue udah nggak sabar banget pengen cetar. Ya, Bang? Yoi. So, ikuti terus hanya di Travel Addict tanpa batas. Widih, one shot, one kill. Gue dapat ikan pertama nih, Tradikers. Bentar, gue coba ambil dulu. Gue kira ikan yang gue dapet gede, Tradikers. Ternyata kecil dan lepas lagi. Tapi itu ikan boleh ditembak nggak? Boleh. Ikannya gue mana? Boleh. I got it, bro. Oke, satu. Yaudah, gue coba cari lagi.
lo harus dapetin juga. Jangan bikin malu Tradikers. Iya Bern, iya. Tapi gue gagal fokus nih Bern. Karang-karang di laut sekitaran Pulau Lengkuas ini keren banget asli Bern. Agak ngeri nembak, gue takut kena karang. Iya juga sih Le, nggak cuma karangnya, di sini juga banyak biota laut yang bagus banget. Bern, jangan gerak sama sekali. Gue lihat ada target tuh kayaknya tuh. Udah Le, gue mau ke kapal dulu. Capek free dive terus dari tadi. Mulai kayaknya dapet ikan tuh. Akhirnya dapat juga satu, lumayan lah ya. Iya, daripada nggak ada ya kan. Terus teman-teman juga dapatnya banyak banget. Jadi ya, habis ini tuh pesta ikan kali ya. Dan ini gue nggak bisa lepas nih, gue harus megang kenceng kayak gini nih. Nih, ke tembaknya di sini di bolong ini. Dan itu dia, nah ini senapannya nih. Le, kita naik Le. Oke. Wah, seru banget hari ini. Ya, Bang. Yoi, jadi kita nggak sia-sia lah kita iya, turun. nggak sia-sia lah turun. Gua nggak boleh dapat satu, tapi teman-teman dapatnya banyak nih. Iya. Bayangin tuh segini. Habis ini makan ya? Yoi, pastinya lah. Bakar ya? Mantap. Makanya saksikan tuh kita terus hanya di Travel Edit Tanpa Batas. Buletin Anyus malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami.